Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 tingkat SMA SMK sederajat bagian ketiga. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal, silakan diklik tombol subscribe-nya dan diklik juga tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Perhatikan Quran Surah Al-Isra ayat 32 berikut. Lafaz yang benar untuk melengkapi ayat tersebut adalah A. Fahishatan, B. Az-zaniyatu, C. Fajlidu, D. Wa aslahu, E. Wa la taqtulu. Untuk Quran Surah Al-Isra ayat 32 ini terkait dengan larangan berzina, di mana zina itu adalah perbuatan yang keji. Kalau kita perhatikan, arti daripada ayat ini, wala taqrabuz zina innahu kana ... wasa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Disinilah pentingnya kita mengetahui mufradat atau kosakata daripada bahasa Arab. Jadi kalau misalkan kita menerjemahkan suatu ayat, kita terjemahkan satu persatu agar kita mengingat arti daripada lafaz tersebut. Innahu kana fahishatan wasa'a sabila, karena fahishatan ini artinya adalah keji. Berarti untuk soal nomor 1 jawabannya adalah A. Soal nomor 2, perhatikan bacaan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Pernyataan berikut merupakan contoh perilaku yang mencerminkan ayat tersebut, yaitu A. Memiliki sikap empati terhadap permasalahan yang dihadapi, B. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan, C. Menjalin hubungan dengan sesama muslim saja, D. Menyelesaikan perkara dengan musyawarah, E. Bersama-sama menjaga tali persaudaraan. Kalau kita lebih teliti lagi, di sini ada kalimat ikhwatun, berarti ini tentang persaudaraan. Yang namanya persaudaraan berarti tidak memandang ras, suku, dan agama tertentu. Berarti di sini jawabannya adalah E. Bersama-sama kita menjaga tali persaudaraan. Soal nomor 3. Perhatikan tabel Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 berikut dengan cermat. Di sini ada tabel, potongan ayat, dan arti ayat. Kita lihat soalnya. Pasangan potongan ayat dan arti ayat yang benar sebagaimana tertera dalam tabel di atas terdapat pada nomor A. 1 sama dengan A, 2 sama dengan B, 3 sama dengan C, dan 4 sama dengan D. B. 1 sama dengan B, 2 sama dengan C, 3 sama dengan D, dan 4 sama dengan A. C. 1 sama dengan C, 2 sama dengan D, 3 sama dengan A, dan 4 sama dengan B. Opsi D. 1 sama dengan C, 2 sama dengan A, 3 sama dengan D, dan 4 sama dengan B. E. 1 sama dengan D, 2 sama dengan B, 3 sama dengan A, dan 4 sama dengan C. Baik, kita cek untuk potongan ayat yang nomor 1 terlebih dahulu. Di sini potongan ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun. Dari masing-masing opsi, ya, untuk opsi A, potongan ayat nomor 1 ini dipasangkan dengan A. Kita lihat A ini artinya, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Ini arti yang keliru, karena innama ini biasanya artinya sesungguhnya. Kita cari yang arti ayat yang di depannya sesungguhnya. Oke, di sini ada di huruf C ya. Berarti untuk opsi yang 1 sama dengan C adalah, nah, opsi C dan D. Kemudian kita cari potongan ayat yang kedua. Di sini kalimatnya fa aslihu baina akhawaykum. Aslihu itu artinya damaikanlah. Kira-kira ada nggak kalimat yang ada damaikanlah? Nah, di sini ada ya, huruf A. Berarti 2 ini dipasangkan dengan A. Artinya karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Untuk opsi yang 2-nya dengan A adalah opsi D. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 4, perhatikan kutipan Quran Surah An-Nisa ayat 59 di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Pernyataan berikut yang merupakan isi kandungan ayat tersebut adalah: A. Menjaga tali silaturahmi dengan kedua orang tua. B. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. C. Menaati perintah Allah, Rasul, dan pemimpin. D. Perintah melaksanakan sholat 5 waktu. E. Bekerja dengan etos kerja yang tinggi. Perhatikan baik-baik di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Mana dari masing-masing opsi ini yang ada kalimat taat? Di sini ada pada opsi C. Berarti jawabannya adalah C. Menaati perintah Allah, Rasul, dan pemimpin. Soal nomor 5. Perhatikan tabel penggalan Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan artinya berikut ini. Di sini ada lafal atau kalimat dan artinya. Berarti kita harus mencocokkan lagi. Kita lihat soalnya. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan lafal kalimat dan arti yang benar adalah A. 1 sama dengan A, 2 sama dengan B, 3 sama dengan C, 4 sama dengan D, 5 sama dengan E. Opsi B. 1 sama dengan B, 2 sama dengan C, 3 sama dengan D, 4 sama dengan E, 5 sama dengan A. Opsi C. 1 sama dengan C, 2 sama dengan D, 3 sama dengan A, 4 sama dengan E, 5 sama dengan B. Opsi D. 1 sama dengan D, 2 sama dengan A, 3 sama dengan B, 4 sama dengan E, 5 sama dengan C. Opsi terakhir, opsi E. 1 sama dengan E, 2 sama dengan C, 3 sama dengan B, 4 sama dengan A, 5 sama dengan D. Baik, kita cek untuk lafal yang pertama dulu. Di sini kalimatnya wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bih. Kita lihat tabel artinya, di sini ada pada opsi C, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Berarti satu ini pasangannya dengan C. Kita cek di sini 1 sama dengan C itu ada pada opsi C. Berarti untuk soal nomor 5 jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Perhatikan Quran Surah Ali Imran ayat 190 berikut. Perilaku yang mencerminkan sikap sesuai dengan kandungan ayat tersebut yaitu A. Bersikap objektif dalam mengambil keputusan. B. Berpikir kritis dalam memahami fenomena alam. C. Berpikir kritis dalam menghadapi problema hidup. D. Memahami Al-Quran dengan baik untuk kehidupan. E. Memahami Al-Quran dengan baik sebagai bekal di akhirat. Kita perhatikan di surah Ali Imran ayat 190 ini. Di awal ayat, Inna fi khalqis samawati. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafil laili dan pergantian malam, wan nahari dan siang, la ayatil liulil albab. Itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Dari masing-masing opsi yang sesuai adalah opsi B, karena penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu merupakan fenomena alam. Ya, berarti jawabannya adalah B, berpikir kritis dalam memahami fenomena alam. Soal nomor 7, perhatikan Quran Surah Luqman ayat 13 berikut. Pernyataan berikut merupakan perilaku yang sesuai dengan isi kandungan ayat tersebut yaitu A. Saling menyayangi dan saling menghormati berlaku dalam segala urusan. B. Mengajak manusia berbuat baik dengan lisan yang fasih sebagai sikap syukur. C. Menyampaikan kebenaran meskipun pahit karena itu perintah Rasulullah SAW. D. Menjauhi perilaku syirik dalam kehidupan dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. E. Mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan dalam dakwah karena Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Kalau kita simak pada surah Luqman ayat 13 ini, di sini merupakan perkataan Luqman kepada anaknya untuk mengingatkan bahwa jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Kita coba cari dari masing-masing opsi yang ada kalimat syiriknya. Di sini ada pada opsi D, menjauhi perilaku syirik dalam kehidupan dengan tidak menyekutukan Allah. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 8, amati penggalan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 di bawah ini. 1. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil
2. Wal masakini wa qulu linnasi husna. 3. Wadil qurba wal yatama. 4. La ta'buduna illallah. 5. Wabil walidaini ihsana. Susunan yang benar ayat tersebut ditandai dengan nomor A. 1, 2, 3, 4, dan 5. B. 1, 2, 4, 3, dan 5. C. 1, 3, 5, 2, dan 4. D. 1, 4, 5, 3, dan 2. E. 1, 5, 4, 3, dan 2. Kita harus menyusun penggalan kalimat ini untuk menjadi kesatuan ayat. Pada masing-masing opsi diawali dengan nomor 1, berarti semuanya sama ya, berarti nomor 1 terlebih dahulu. Tinggal yang keduanya. Yang keduanya di sini ada yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Kita coba cek dulu untuk opsi A. Opsi A ini kelanjutannya itu pada nomor 2. Wal masakini wa qulu linnasi husna. Ini kurang tepat. Karena di nomor 3 itu ada wadil qurba wal yatama. Biasanya dalam ayat Al-Quran, kalau misalkan ada kalimat wadil qurba wal yatama, setelahnya itu biasanya ada kalimat wal masakini. Berarti harusnya nomor 3 terlebih dahulu baru nomor 2. Yang nomor 3 dulu baru nomor 2 itu ada pada opsi D dan E. Berarti kita tinggal mencari bagian kedua dan ketiganya. Kalau opsi D setelah nomor 1 itu nomor 4, kalau opsi E setelah nomor 1 itu nomor 5. Baik, kita cek terlebih dahulu untuk opsi D. Kita coba bacakan satu ayat, ya kira-kira nyambung atau tidak. Opsi D ini 1, 4, 5, 3, dan 2. Berarti wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna. Kalau opsi E, wa id akhadna mitsaqa bani Israila wa bil walidaini ihsana la ta'buduna illallaha wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna. Baik, di sini kita perhatikan ya. Untuk nomor 4, la ta'buduna illallah, janganlah beribadah kecuali kepada Allah. Untuk nomor 5, wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baik. Kalau kita lihat urutannya itu berarti harus Allah terlebih dahulu, baru pada orang tua kita. Berarti wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna. Berarti jawabannya adalah D. 1, 4, 5, 3, dan 2. Soal nomor 9. Perhatikan tabel Asmaul Husna dan artinya berikut. Pasangan Asmaul Husna dan arti yang sesuai dari tabel tersebut adalah A. 1A, 2B, 3C, 4D. Opsi B. 1A, 2C, 3B, 4D. Opsi C. 1B, 2A, 3C, 4D. Opsi D. 1B, 2C, 3A, 4D. Opsi terakhir, opsi E. 1C, 2A, 3B, 4D. Kita cek tabel Asmaul Husna nomor 1. Di sini ada Al-Karim. Al-Karim ini artinya adalah Maha Pemurah. Berarti 1 dengan B. Di sini ada pada opsi C dan D. Ya, 1 dengan B. Tinggal kita masuk ke Asmaul Husna nomor kedua, yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min opsi C itu artinya Maha Pemberi Rasa Aman. Ini sudah betul ya. Berarti jawabannya adalah C. 1B, 2A, 3C, 4D. Soal terakhir, soal nomor 10. Keimanan kepada malaikat secara benar sangat berpengaruh pada karakter dan sikap seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Ia akan taat kepada hukum Allah, aturan dan norma yang ada, serta memiliki kejujuran dan integritas dalam menjalankan amanah yang diterima. Pernyataan berikut yang bukan merupakan cerminan sifat-sifat malaikat adalah A. Senantiasa taat dan patuh kepada Allah. B. Memberikan syafaat kepada manusia di hari kiamat. C. Tidak makan, minum, dan memenuhi kebutuhan biologis. D. Senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak pernah maksiat. E. Bertasbih siang dan malam dan tidak pernah melewatkannya. Baik, kita harus mencari yang bukan cerminan sifat-sifat malaikat. Di sini ada pada opsi B, karena memberikan syafaat itu bukan tugas malaikat. Yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti jawabannya adalah B. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal hari ini.
Jazakumullah khairan kasir. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton sampai selesai. Tekan tombol like jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.